Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nur Herliana Arianti SPD, dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 11 dengan materi berjudul Ceramah. Untuk materi bab ceramah, hari ini kita akan membahas KD 4.6. KD 4.6 berisi tentang mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Untuk memudahkan pembelajaran kita pada KD 4.6, KD ini dibagi menjadi dua indikator. Indikator yang pertama adalah 4.6.1, merumuskan kerangka ceramah yang sesuai dengan permasalahan aktual. Indikator yang kedua, 4.6.2, menyusun teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Jadi, ada dua langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, membuat kerangka ceramah yang sesuai dengan permasalahan aktual, dan yang kedua, menyusun teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur teks ceramah. Tujuan pembelajaran materi ceramah KD 4.6, peserta didik diharapkan mampu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat melalui proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan baik dan benar. Nah, itu tadi penyampaian KD beserta indikator dan tujuan pembelajaran tentang materi hari ini. Karena sudah dijelaskan KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya, sekarang bersiaplah untuk belajar materi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada materi ceramah ini, sesuai KD-nya, hari ini kita akan membuat yang namanya teks ceramah. Sebelum membuatnya, tahukah kamu langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks ceramah? Jika tidak, marilah kita uraikan satu-satu setiap langkah dalam menyusun teks ceramah. Langkah-langkah penyusunan ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Kalian bisa mencari topik yang ada di sekitar kalian, seperti pengalaman pribadi, hobi, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah, pendapat pribadi, peristiwa hangat ataupun pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat halayak. Nah, tentukan topik yang ingin kalian bahas. Itu tadi contoh-contoh topik yang bisa kalian angkat sebagai topik dalam penyusunan teks ceramah. Langkah yang kedua, setelah menentukan topik, kalian dapat merumuskan tujuan ceramah. Ingat, tujuan ceramah ada dua macam. Yang pertama ada tujuan umum, dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu informatif, persuasif, dan rekreatif. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa kemerdekaan.
Kemudian ada ceramah persuasif. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian ada ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur, karena ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Nah, itu tadi tujuan umum ceramah. Kemudian, tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Berikut contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Topiknya, keragaman budaya daerah. Tujuan umum, informatif atau memberitahu. Tujuan khusus, pendengar diharapkan mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dan dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Itu tadi contoh topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Kembali ke langkah-langkah penyusunan ceramah. Jika langkah pertama tadi menentukan topik, kemudian kedua merumuskan tujuan, langkah yang ketiga adalah menyusun kerangka ceramah. Dalam menyusun kerangka ceramah yang baik bisa dibagi menjadi 3, sesuai dengan struktur teks ceramah, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Jadi, teks ceramah dibagi atas 3 bagian yang dapat dijadikan sebagai kerangka ceramah. Langkah-langkah penyusunan ceramah yang keempat adalah mengembangkan teks ceramah berdasarkan kerangka yang telah disusun. Jadi, kerangka ceramah yang tadi sudah disusun berdasarkan strukturnya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks ceramah yang utuh dan padu, berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, itu tadi langkah-langkah penyusunan teks ceramah.